Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bertemu kembali pada pagi ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan kembali, karena inilah yang selalu tentunya yang kita tunggu-tunggu, kalau kita masih bisa merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan membawa satu kemenangan di dalam setiap kehidupan kita, karena firman Tuhan itu yang menuntun di dalam perjalanan setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Maka itu sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Kesempatan pagi ini kami boleh kembali untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan yang sangat indah, karena dengan kebenaran firman-Mu itu kami boleh kuat, kami boleh melihat, dan kami boleh merasakan bagaimana pertolongan, penyertaan Tuhan yang boleh kami alami di dalam setiap kehidupan ini. Meskipun masa yang sulit, tapi dalam penyertaan Tuhan, dalam waktu kita beribadah, kami boleh rasakan itu. Terima kasih, maka itu kami membuka hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu, supaya boleh kami mengerti, kami jalankan dalam kehidupan ini, dan kami boleh tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih, singkapkan kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kebenaran firman-Mu, itu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, itu juga kami semua yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon dan kami ucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, tentunya kita masih bisa ada dan kita masih boleh bersama-sama di dalam merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi, walaupun waktu atau boleh katakan tempat yang berbeda, tetapi tidak membuat kita akan menjadi kendala, karena kebenaran firman itu bisa masuk di dalam setiap kehidupan kita dan tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu, karena kebenaran firman Tuhan mengandung kuasa yang sangat besar di dalam setiap kehidupan orang percaya. Puji nama Tuhan. Dan tentunya pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Nah, ini adalah sesuatu hal yang perlu akan kita renungkan bersama-sama. Saya akan bacakan ayat ini dan nanti kita akan coba renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan katakan demikian: memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Luar biasa perkataan yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan untuk kehidupan daripada orang-orang percaya. Kenapa dikatakan hal ini sungguh sangat berarti, kalau kita boleh katakan seperti itu? Dan tentunya bahwa di dalam kehidupan kita, pada waktu kita beribadah, pada waktu kita berseru kepada Tuhan, pada waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tentunya di dalam kehidupan kita ada rasa cukup, ada rasa yang memuaskan di dalam kehidupan ini. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kita tahu bahwa memang manusia hidup bukan hanya oleh karena makan dan minum, tetapi kehidupan manusia yang sesungguhnya harus ada firman yang daripada Allah. Memang tubuh dijadikan dari tubuh tanah, tapi roh itu yang daripada Tuhan. Itulah yang perlu kita berikan makan di dalam setiap kehidupan ini. Dan tentunya
untuk memberikan kehidupan ini, ya, memuaskan rohani kita, ya, harus kita beri makan. Bukan makanan jasmani tentunya, ya, jelas itu adalah makanan rohani, karena sifatnya adalah roh kita yang boleh dikenyangkan. Kalau jasmani kita sudah jelas, kalau kita makan, minum, kita akan puas. Tapi roh kita tidak bisa hal itu. Maka harus diberikan juga makanan secara rohani, ya, di dalam kehidupan ini. Dan bagaimana untuk memberikan makanan itu? Penulis di dalam Timotius tadi dikatakan dengan tegas, yaitu memang ibadah itu yang harus dilakukan di dalam kehidupan kita untuk kita boleh dikenyangkan oleh Tuhan. Dan tentunya sudah jelas kalau kita nama ibadah, tujuan utama bahwa kita ingin memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Itu sudah jelas. Ya, kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita ingin menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, dengan keberadaan apapun yang ada. Supaya apa? Roh kita boleh dipuaskan. Roh kita diberikan makan. Dan itu adalah suatu hal yang perlu kita ketahui di dalam kehidupan ini. Maka itu di kitab Timotius ini mengatakan, memang ibadah itu, ya, kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan yang besar. Jadi perlu kita garis bawahi, kalau kita ingin memuaskan roh kita dalam ibadah, bersekutu kepada Tuhan, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Dan memang beberapa minggu ini atau bulan ini kita diperhadapkan dengan masalah, ya, yang sudah tidak asing bagi kita. Kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja. Tapi yang namanya ibadah di sini, ya, kalau kita bisa menyebutkan bahwa kita bersekutu kepada Tuhan, bukan berarti kita harus beribadah di gereja. Memang itu harus kita lakukan kalau memang kesempatan yang ada. Tapi kalau seperti sekarang kesempatan tidak ada, tapi kita beribadah bisa di rumah kita. Kita bisa bersekutu di rumah kita. Di tempat-tempat di mana Tuhan izinkan di dalam setiap kehidupan kita. Dan itu yang sudah kita lakukan selama minggu-minggu ini atau bulan ini. Ya. Saya yakin itu tidak mengurangi bagaimana persekutuan kita kepada Tuhan. Karena itulah yang akan memuaskan di dalam kehidupan ini. Maka itu perlu kita sadari, ya, bahwa betapa berharganya kalau kita bisa beribadah bersama kepada Tuhan. Maka itu ibadah akan terasa cukup untuk memuaskan, ya, roh kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, di sini kita akan melihat ada sesuatu hal yang perlu menjadikan perhatian di dalam kehidupan ini, ya. Ibadah akan merasa cukup kalau disertai, dikatakan tadi, ibadah itu kalau disertai rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Kita melihat ada sesuatu perkara yang harus bisa terjadi di dalam kehidupan kita waktu kita beribadah atau bersekutu kepada Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya memberikan keuntungan yang besar. Keuntungan tentunya sesuatu yang lebih daripada biasanya. Ya. Ada sesuatu tambahnya yang kita terima di dalam kehidupan ini. Maka itu perlu apa yang kita lakukan untuk rasa cukup ibadah kita ini, harus ada dasar-dasar yang keluar dari kehidupan kita. Dan firman Tuhan katakan tadi bahwa kalau kita ingin
ya, merasa puas, merasa cukup di dalam kehidupan kita, persekutuan kita kepada Tuhan, tentunya harus kita lakukan dengan segenap hati kita. Ini penting. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat ini, untuk memuaskan kehidupan kita, roh kita, masalah ibadah, kalau memang kita tidak memungkinkan ibadah bersama-sama di gereja, tetapi di sini katakan harus terjadi di dalam diri kita. Ketulusan di dalam diri kita. Itu yang sangat penting. Karena apa? Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Dan bukan karena paksaan, atau bukan karena ancaman, atau mungkin ibadah merasakan, wah saya tidak nyaman kalau tidak lakukan ini. Bukan itu dasarnya. Tapi semua kita lakukan karena kita merasakan bagaimana Tuhan memuaskan di dalam setiap kehidupan ini. Ini sesuatu hal yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita, persekutuan kita, dan kita merasakan hidup kita rasa cukup. Ya, rasa cukup. Ini ada sesuatu hal yang penting dalam kehidupan ini. Maka itu lakukanlah dengan tulus hati kita. Jangan melakukannya dengan karena paksa, atau ancaman, atau tidak enak, atau kata-kata yang lain. Ya, itu adalah sesuatu hal yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan ini. Dan kalau kita memiliki hal itu, saya yakin, ya, kita tetap rindu, kita akan tetap ingin bersekutu atau beribadah kepada Tuhan. Ya, itu ada sesuatu hal yang luar biasa. Dan kemudian kalau kita lihat berikutnya di sini, tentunya ibadah itu kalau disertai rasa cukup, kita merasakan, ya, siapa yang bisa memuaskan di dalam kehidupan kita, roh kita khususnya, bukan hal-hal yang ada di dalam dunia ini, saya yakin itu, tetapi hanya dari Tuhan sendiri. Maka itu kita beribadah karena kita perlu Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita perlu Yesus yang terus akan memuaskan roh kita, yang tidak bisa dipuaskan oleh keadaan yang ada di dalam dunia ini. Ya, maka itu ibadah akan merasa cukup. Ibadah kita merasa puas. Bersekutu kalau kita merasa dipuaskan, karena kita menyadari bahwa kehidupan kita perlu Tuhan, ya, yang bisa membuat kita kenyang, yaitu roh kita, hanya oleh karena Tuhan. Ini perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita salah di dalam hal bagaimana kehidupan kita, pengenalan kita, percaya kita kepada Tuhan. Hanya memuaskan secara fisik atau secara daging kita. Ya. Misalnya kita hanya bisa memuji Tuhan bersama-sama. Wah, hati kita rasanya, kehidupan kita rasanya puas. Itu memang perlu. Kita disegarkan. Kemudian kita bisa memuji Tuhan bersama-sama dengan penuh dengan sorak-sorai. Itu memang perlu di dalam kehidupan kita untuk membangkitkan semangat di dalam tubuh kita. Tapi tidak sampai di situ. Harus ada sesuatu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, yaitu roh kita yang harus dipuaskan oleh Tuhan. Ini sesuatu hal yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan ini. Memang hal ini sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita, walaupun mungkin kita tidak bergereja bersama-sama, mungkin kita di rumah, ya, sudah kita lakukan hal ini. Tapi mari kita pertegas di dalam kehidupan kita.
Ya, kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita karena roh kita perlu dikenyangkan. Saya yakin kalau roh kita puas, roh kita kenyang, maka di dalam kehidupan kita ada sukacita, damai sejahtera itu akan mengalir, menyertai, bahkan akan tinggal di dalam kehidupan kita. Dan itulah tentunya yang kita butuhkan saat seperti sekarang ini. Ya. Jangan sampai ya, secara fisik kita dipenuhkan atau dipenuhi, dicukupkan, tapi roh kita kelaparan. Sebenarnya sesuatu yang kalau tubuh kita dipenuhi, dicukupkan, dikenyangkan, begitu juga roh kita harus juga dikenyangkan. Supaya apa? Kita boleh seimbang di dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang perlu di dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita perlu beribadah. Kenapa kita perlu bersekutu pada Tuhan? Ya. Kenapa kita perlu masuk di dalam hadirat Tuhan? Supaya kita boleh dikenyangkan di dalam kehidupan kita. Dipuaskan di dalam kehidupan kita. Rasa cukup di dalam kehidupan kita. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Ya, puji nama Tuhan. Perkara-perkara yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan ini. Tentunya, kenapa ayat ini ditulis? Paulus menuliskan, ya, tentunya mengingatkan, khususnya kalau kita lihat di sini adalah Timotius. Timotius dikatakan di dalam ayat ini dia masih muda, dia masih boleh katakan penuh dengan satu kegerakan, kegairan di dalam kehidupannya. Mungkin hanya melihat satu sisi yang bisa dikatakan, bisa dilihat secara fisik. Tapi Paulus katakan, itu memang baik. Tapi harus diperlengkapi, roh kita juga harus dipuaskan, dikenyangkan oleh roh Tuhan. Ya. Maka itu, ini yang kalau kita lihat, kenapa Paulus sampaikan kepada Timotius hal seperti ini, supaya mereka merasakan, ya, Timotius dan begitu juga orang-orang yang ada pada waktu itu, dia supaya merasa puas di dalam kehidupannya dengan roh Tuhan yang ada di dalam kehidupannya itu, yang terus memuaskan di dalam pribadi. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Dan kenapa juga dikatakan di sini, akhir daripada ayat ini katakan bahwa memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Memberi keuntungan besar. Karena apa? Karena sudah jelas secara tubuh kita dikenyangkan. Kita bisa bersukacita pada waktu ibadah. Kita bisa mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Kita bisa bersorak-sorai dalam Tuhan. Tetapi juga roh kita dikenyangkan dengan kebenaran firman Tuhan, dengan Allah sendiri, roh Allah sendiri yang memenuhi di dalam setiap kehidupan ini. Ya. Jadi sesuatu yang diberikan dalam kehidupan kita secara sempurna, boleh katakan seperti itu, ya, atau seimbang di dalam kehidupan ini, baik secara jasmani maupun secara rohani, akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, katakan di sini. Keuntungan yang besar, bukan biasa-biasa. Ya, besar. Kenapa? Kita puas. Ya, kita dikenyangkan oleh kuasa daripada Allah itu sendiri. Dan ini adalah satu perkara yang perlu di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena apa? Karena di dalam
perjalanan pengiring kita kepada Tuhan, bulan-bulan ini kita diperhadapkan dengan masa-masa yang kadang-kadang kita sulit untuk membawa di dalam kehidupan kita ini masuk di dalam dipenuhi, dipuaskan secara jasmani, ya, maupun secara rohani. Kita tahu persoalan masalah ini, ya, pandemi ini menyulitkan secara tubuh kita. Hanya orang-orang yang merasa kekurangan dan lain sebagainya. Begitu juga dalam roh kita tidak bisa memuliakan Tuhan dalam arti mendengar firman Tuhan bersama-sama di dalam gereja, seolah sesuatu yang dibatasi. Dan inilah yang mengingatkan di dalam kehidupan kita, supaya pada masa-masa seperti ini kita boleh tetap puas dengan kuasa Tuhan. Baik secara jasmani, itu berkat-berkat yang kita perlukan, kita butuhkan. Itu terlebih rohani kita yang perlu kita kenyangkan di hadapan Tuhan. Ya. Ini sesuatu yang sangat penting. Maka itu, kalau kita sebentar lagi, atau mungkin awal bulan Juli, kita akan memulai ibadah kembali di gereja. Ya. Kalau memang Tuhan izinkan, ya, itu jangan sampai kita terhilang. Jangan sampai kita, sering saya katakan, jinak bubukkan oleh keadaan. Ya, yang tadi mungkin tidak hanya di rumah dan lain sebagainya. Kita akan kembali ke gereja rasanya segan atau malas dan lain sebagainya. Semua itu kita hilangkan. Kita akan maju kembali, ya, supaya akan lebih nyata secara jasmani kita bisa dikenyangkan dengan kita bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Roh kita dikenyangkan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan, kita terima di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan bersemangat kembali. Kita akan bangkitkan kembali persekutuan-persekutuan yang ada. Ya, mungkin kebaktian-kebaktian dalam keluarga. Nanti kalau sudah mulai lebih baik lagi, situasi keadaan lebih baik lagi, kita akan tingkatkan hal itu. Ya. Kita akan bentuk tempat-tempat yang mungkin yang baru dan lain sebagainya. Supaya apa? Kita bisa kenyangkan dalam kehidupan kita. Karena itu, inilah yang tentunya yang kita perlukan, kita butuhkan di dalam kehidupan kita saat ini. Ya. Kenyangkan jasmani kita, kenyangkan rohani kita di hadapan Tuhan. Maka itu, pada saat ini saya bisa melihat bagaimana suatu kebenaran yang dituliskan oleh Paulus ini cukup di dalam setiap kehidupan kita kalau kita tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan dan pertolongan Tuhan. Ya, ini sesuatu hal yang sangat penting. Maka itu Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, mari, ya, kita akan bangkit kembali. Walaupun kita akan nanti waktu ibadah mengikuti peraturan atau protokol kesehatan dan lain sebagainya, kita akan lakukan. Tapi tidak menjadi penghalang itu. Kita akan kembali bersyukur kepada Tuhan, supaya kita boleh dipuaskan, baik secara jasmani kita maupun secara rohani kita. Karena itu, kalau itu boleh terjadi, maka itu cukuplah kuasa Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan ini. Cukuplah kuasa Tuhan yang diberikan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, puji nama Tuhan. Dan ini adalah sebagai satu penegasan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, supaya kita akan memiliki cara pikir kita, cara pandang kehidupan kita, bahwa tubuh dan roh kita perlu kita kenyangkan dan setiap kehidupan kita dengan ibadah, dengan persekutuan. Dan itu semuanya hanya Tuhan yang sanggup mengenyangkan di dalam setiap kehidupan ini. Hanya Tuhan Yesus
yang akan membuat rasa cukup. Ya. Bahkan dikatakan ini besar keuntungan yang boleh terjadi di dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena semua itu akan melebihi apa yang boleh ada di dalam setiap kehidupan ini. Ya, puji nama Tuhan. Inilah satu kebenaran firman Tuhan pada pagi ini yang bisa saya sampaikan. Ya, kiranya ini akan menolong kita semua supaya kehidupan kita boleh seimbang, baik jasmani maupun secara rohani. Karena apa? Karena cukuplah kuasa Tuhan ada di dalam setiap kehidupan ini. Ya, puji nama Tuhan, ini yang saya bagikan pada pagi ini akan menolong kita semua, dan kita boleh tetap mencari Tuhan dimanapun kita berada. Dan kesempatan yang baik, kalau sebentar lagi kita boleh bersama-sama beribadah di gereja, dan kita boleh bersekutu bersama-sama untuk mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Nama Tuhan, mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini akan menolong kita semua, supaya ini yang menguatkan kepada kita bahwa hidup kita akan dipuaskan oleh kuasa Tuhan. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Bapa kami di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama pada pagi ini. Rasa cukup pada Tuhan itu adalah sesuatu hal yang kami harapkan dalam kehidupan ini. Maka dari itu Tuhan, walaupun saat ini seperti kita diperhadapkan, baik secara jasmani maupun secara rohani, banyak satu tantangan penghalang yang akan kami dapatkan hal itu. Tapi Tuhan sudah sediakan semuanya itu bagi setiap kehidupan ini. Tinggal bagaimana kita boleh menanggapi, kami boleh mendapatkannya. Karena itu kami bersyukur Tuhan, selama COVID-19 ini, walaupun belum selesai, tapi Tuhan sudah memberikan kekuatan sampai saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan juga akan mencukupkan masa-masa yang sulit seperti ini, baik secara jasmani maupun secara rohani kami. Kami boleh dicukupkan, dipuaskan oleh berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan di dalam setiap kehidupan ini. Makasih Tuhan, berkati kebenaran firman-Mu, tanamkan dalam setiap kehidupan ini. Seberapa yang dapat kami terima, yang dapat kami aplikasikan di dalam setiap kehidupan kami, akan kami lakukan dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih. Kami ucap syukur semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur atas kebenaran firman. Haleluya. Selanjutnya mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita tetap akan memohon kepada Tuhan supaya kita akan diberikan kesempatan kembali untuk beribadah di gereja. Kita akan doakan, kita rencanakan nanti mulai bulan Juli kita akan mulai ibadah di gereja, dan kemudian kita tetap doakan untuk rencana ibadah ini. Kemudian kita juga berdoa untuk bangsa negara kita tetap doakan supaya COVID-19 ini akan berlalu dari bangsa kita. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, saat ini kami diberikan kesempatan untuk bisa berseru kepada Tuhan. Selama berapa bulan ini kami bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga di rumah. Tapi kami juga tetap ada satu kerinduan untuk beribadah bersama-sama di gereja. Tuhan, kami saat ini gereja-Mu, gereja sedang Jemaat Allah Elim, akan memulai ibadah di gereja pada bulan Juli ini. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan izinkan, kami akan lakukan. Itu adalah rencana kami, rencana hamba-Mu, anak-anak-Mu, gereja-Mu, gereja Elim di tempat ini. Tapi kami yakin dan percaya semua Tuhan yang akan menentukan untuk rencana itu. Manusia boleh merencanakan, tapi Tuhan yang akan menentukan. Maka kami mohon, kalau Tuhan izinkan, kami akan lakukan. Bila semua boleh berjalan dengan baik, anak-anak-Mu boleh beribadah bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh bertemu satu dengan yang lain, boleh
bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan boleh menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih, beri kemampuan untuk kami untuk melangkah, beri kemampuan kami untuk bersemangat kembali untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih, dan tentunya kami tetap memohon hikmat dan kekuatan daripada Engkau, dan mohon perlindungan daripada Engkau. Jangan sampai Tuhan, oh Tuhan, virus corona ini boleh menjangkit di dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang percaya. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, semua kami tolak. Tapi hanya kuasa Roh Kudus saja yang memimpin, menyertai setiap kehidupan kami dan melindungi kami, semua anak-Mu, baik yang dari yang terkecil sampai orang-orang yang sudah lanjut usia. Tuhan menjaga, menyertai, memberkati gereja-Mu, anak-anak-Mu tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur. Hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini sedang menghadapi kesulitan, masalah pekerjaan, masalah perekonomian, masalah-masalah yang lain. Tuhan akan cukupkan. Mulai ada kegerakan kemajuan supaya semua boleh berjalan dengan baik. Pengiringan percaya kami kepada Tuhan akan berjalan dengan baik, karena semua Tuhan sudah cukupkan apa yang menjadi keperluan-kebutuhan di dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih, kami ucap syukur. Namamu saat ini juga berdoa untuk bangsa negara yang kami kasihi, yaitu yang saat ini masih virus corona masih ada. Tetapi saya yakin dan percaya semuanya akan boleh berlalu, dan bangsa kami akan terlepas daripada virus corona ini, dan bangsa kami akan bangkit kembali. Masalah perekonomian, masalah di dalam pemerintahan, masalah di dalam pekerjaan, masalah-masalah yang ada, masalah pendidikan dan lain sebagainya, semua akan berjalan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, virus corona ini sudah berlalu untuk bangsa negara kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa dalam surga, kami tahu Tuhan, dengan kekuatan kami manusia sangat terbatas, tapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan, itulah yang akan memampukan kami boleh menjalani semuanya itu. Karena dengan pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan, kami sanggup melakukan perkara-perkara yang besar yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa dalam surga, kami tahu Tuhan, dengan kekuatan dari pertolongan daripada Tuhan, kami bisa lakukan itu semuanya. Terima kasih karena belas kasihan-Mu boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan, kita tetap berdoa supaya bangsa kami ini akan bangkit, bangsa kami akan pulih kembali, bangsa Indonesia pulih bergerak, dan semua boleh berjalan normal kembali. Kita tetap berdoa. Oh, terima kasih Tuhan. Doakan pada waktu kita bersekutu dengan keluarga, doakan pada waktu kita beribadah di rumah, kita tetap berseru pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya belas kasihan-Mu Bapa boleh terjadi di bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Para pemimpin-pemimpin kami, Tuhan akan memberikan kekuatan dan hikmat supaya bangsa kami akan berkemenangan. Terima kasih, kami ucap syukur, dan kami akan mengakhiri persekutuan kami pada pagi ini, dan Tuhan akan menolong kami semua. Berkati keluarga-keluarga kami, berkati kebutuhan-kebutuhan kami, cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri persekutuan kita, ibadah kita, mari kita akan terima berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam setiap kehidupan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan kita
baik secara jasmani maupun secara rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.